Hello semua teman-teman semua, welcome to Pradita Uncensored, Real Case, Real Experience. Teman-teman, ini adalah podcastnya dari Pradita University, dimiliki oleh Sumarekon. Nah, kita ada di prodi di Magister Teknologi Informasi. Mata kuliah kita adalah IT Risk and Audit. Kita tidak udah waktu cukup panjang ya. Sudah sampai sesi ke-7, Pak Markus, ternyata sudah sampai ke-7. Jadi menurut saya semakin menarik konten yang kita sampaikan ke masyarakat luas. Semoga konten kali ini juga akan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Sebelum kita masuk, saya Handu Nuwari dan saya Markus. Pak Markus bersama saya akan memimpin acara ini. Dan sebelum masuk ke acara utama, kita perkenalkan dulu dosen kita tercinta, Pak Jarod Suroso. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, Pak. Hai, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak Jarod. Oke, baik. Ya, kali ini kita akan bawakan temanya untuk IT Audit Step and Kategori. Ya. Gimana, Pak? Overview. Oke, baik. Selamat datang kembali pada acara kita seperti biasa, Pradita Uncensored. Luar biasa. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa podcast ini memang diselenggarakan oleh Pradita University yang ada di bawah PT Sumarekon Agung, dan juga kita ada di prodinya adalah Magister Teknologi Informasi dalam mata kuliah IT Audit, IT Risk and Audit. Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, topik kita kali ini ada tentang IT Audit, khususnya dalam step and kategori ya. Pada podcast sebelumnya memang sudah ada penjelasan tentang apa itu audit, apa itu IT audit ya, apa yang dilakukan pada saat audit ya. Audit ada pada bidang-bidang apa saja ya. Secara umum audit itu, khususnya IT audit atau Information Technology Audit, itu memang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem yang kita pakai, terutama dalam ini kita adalah sistem IT-nya. Jadi bagaimana efektivitas dan efisiensi itu bisa dilakukan. Efektif dalam arti dia berhasil guna, dan efisien nanti berdaya guna. Kalau main bola itu efektif kalau terjadi gol. Nah, kalau gol berarti efektif. Kalau nggak gol, walaupun bola dikuasai oleh tim A, nggak gol, jadi nggak menang. Berarti efektif. Kalau efisien itu penggunaan sumber daya yang sekecil-kecilnya menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya, itu berarti efisien. Nah, IT audit itu lebih kepada bagaimana bisa meningkatkan itu. Nah, pada kali ini kita akan bahas bagaimana tuh step-stepnya dan juga kategori daripada IT audit itu akan dibahas kupas tuntas pada podcast pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan juga bisa memberikan insight-insight tambahan buat para mahasiswa juga penonton semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod. Oke, baik. Kami masuk ke sesi berikutnya. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kali ini tidak kalah penting juga narasumber kita, Pak Markus. Kita ada 2 narasumber ini. Beliau adalah mahasiswa teman kita juga, gitu ya. Kita panggilkan Bapak Isman Hidayat dan Ibu Maria Veronica. Terima kasih. Apa kabarnya, Pak? Apa kabar, Pak? Sehat. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin sebelum mulai bisa dikenalin dulu Bu Maria sama. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu dari Saya Maria Veronica, saya selaku mahasiswa di IT Risk and Audit Sistem Informatika di Pradita University. Saat ini bekerja sebagai desain arsitek. Okay. Saya Isman Hidayat sebagai mahasiswa Pradita University dan sekarang bekerja sebagai guru di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Sip. Oke, berarti kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Nah, kalau kita ngomong untuk audit IT ini kan penting dan bagian penting dari strategi manajemen resiko nih. Nah, kalau kita lihat nih seberapa pentingnya ini bagi bisnisnya, bagi proses bisnisnya. Mungkin jawab? Oke, jadi IT audit ya. Sekarang kita lihat dulu IT audit itu berfungsi sebagai apa? Sebagai
pemeriksaan sistematis dalam hal infrastruktur, sistem, dan kebijakan IT. Nah, ini semua tuh bisa memastikan kalau semua berjalan efisien, aman, dan sejalan dengan peraturan. Nah, ini penting sekali karena dia bisa mengidentifikasi resiko, memverifikasi pematuhan terhadap undang-undang, melindungi data pribadi, dan juga optimal untuk kinerja bisnis ke depannya. Nah, di era digital sekarang itu bisa menjaga data sensitif kita dan memastikan kelangsungan bisnis. Oke, sangat menarik ya kalau kita Iya. bicara mengenai audit ini ya, proses stepnya ya. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua nih. Jadi mungkin ini cocok buat Pak Isman nih. Saya bertanya nih. Jadi setiap organisasi itu memiliki faktor risiko yang unik gitu ya. Mulai dari teknologi yang dipakai hingga aturan-aturan dan spesifikasinya gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana pendekatan auditor terhadap penilaian risiko dalam lingkungan IT tersebut, Pak? Baik, terima kasih Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus bagi kami. Saya mencoba untuk menjawabnya. Dalam penilaian auditor IT, yang pertama menilai resiko bawaan atau yang secara alami sering terjadi ya, seperti serangan cyber ya, itu yang pertama. Yang kedua, auditor IT pun bisa melakukan penilaian atau evaluasi dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27001. Ini menilai dari sisi efektivitas pengendalian, juga bisa mengidentifikasi kompleksitas yang terjadi di sebuah organisasi, juga terkait dengan historical audit sebelumnya, dan tentunya yang sangat penting adalah sensitivitas data. Jadi dengan demikian auditor IT ini bisa memfokuskan kepada resiko yang paling tinggi dalam sebuah organisasi dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Oke. Baiklah, penjelasannya cukup menarik ya. Hai, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Isman. Cukup detail banget. Oke, jadi dari situ pendekatannya ada sistem ISO yang bisa mengatur, ada kerangka kerjanya, semua bisa diikutin sehingga semua standarnya ada gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat ini memang audit itu memang stepnya tuh kesannya terasa berat gitu. Jadi kita perlu tahu dengan ada pendekatan kayak ada ISO, ada segala macam, itu benar-benar membantu kita ya. Betul Pak. Nah dari situ kita coba lihat kalau kita udah bisa define langkah-langkahnya itu akan lebih gampang gitu. Jadi tidak akan terasa berat gitu. Ya. Nah kalau kita lihat langkah-langkahnya itu ada apa aja sih kayak gitu? Bisa jelaskan? Jadi langkah-langkah itu ada 5. Yang pertama itu ada planning, yang kedua ada pengembangan program audit, yang ketiga ada pengumpulan dan pengujian data, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada pelaporan. Di tahap yang pertama yang planning, itu pertama kita menentukan dulu ruang lingkupnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, dan 3 hal tersebut tuh melibatkan pemahaman bisnisnya, audit sebelumnya itu seperti apa, dan faktor resikonya apa pada organisasi. Nah kalau yang kedua pengembangan program audit, itu kita merencanakan melalui resiko spesifik organisasi tersebut. Kalau yang ketiga ada pengumpulan dan pengujian data. Yang pertama pengumpulan dulu nih, kita mengumpulkan buktinya, meninjau dokumen-dokumen, dan juga pengujian, kita ada menguji pengendalian sistemnya. Kalau yang keempat ada evaluasi. Nah ini kita melihat dari data-data yang dianalisisnya, kita menilai efektivitas kendali dan kepatuhan standarisasinya. Dan yang terakhir ada pelaporan. Kita menyajikan temuan-temuannya kita, solusinya apa, perbaikannya bagaimana, dan memastikan kalau organisasi paham dengan resikonya apa. Dan itu merupakan kunci untuk melihat kelemahannya di mana, dan itu bisa meningkatkan efektivitas IT. Oke, jadi sangat jelas ya step-stepnya, ada 5 tadi, ada 5 step ya, dan semua itu ada tahapannya, ada penjelasannya juga sangat menarik. Oke, saya masuk ke masalah organisasi nih. Jadi kan itu kan tadi semua proses, semua platform, semua reference. Saya yakin semua ini kan ada yang menjalankan ya gitu. Jadi saya masuk ke organisasi, pertanyaan saya tuh peran apa yang dimainkan oleh
tata kelola IT ini untuk menghasilkan keberhasilan audit IT tersebut. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang cukup bagus juga ini. Saya coba kembali untuk menjawabnya. Kondisi tata kelola IT ini sangat berperan penting bagi keberhasilan sebuah proses audit ya, audit IT. Dan tata kelola IT ini mengacu tentunya kepada kerangka kerja, lalu kebijakan, dan struktur yang memastikan sistem IT ini mendukung dan selaras dengan tujuan sebuah organisasi. Itu yang pertama. Selanjutnya tentunya tata kelola ini harus betul-betul kuat begitu ya. Karena dengan tata kelola yang kuat ini tentunya resiko akan dikelola secara efektif. Dan sebaliknya tentunya apabila tata kelolanya kurang baik, ya ini resikonya cukup besar dan akan merugikan sebuah organisasi begitu. Nah, selanjutnya lingkungan IT yang terkelola dengan baik ini sangat penting bagi keberhasilan audit itu sendiri. Karena risiko bisa segera diidentifikasi dan mungkin juga dimitigasi sesegera mungkin secara proaktif gitu. Dan ini juga akan berdampak kepada kelancaran proses sebuah audit IT begitu. Baik, Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, menarik ya Pak jawabannya ya. Jadi untuk mempersiapkan audit IT ini memang bisa jadi penuh tekanan, tapi kalau kita udah ngerti tahu caranya, step by step, kategorinya, Betul, dan kesiapan orang-orangnya itu jadi lebih mantap lah kayak gitu. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya itu bagaimana organisasi bisa menyiapkan kesiapan dari audit itu? Untuk kesiapan audit IT. Jadi ada sejumlah 4 langkah ya untuk menjadi proaktif. Yang pertama tuh melakukan tinjauan internal rutin. Jadi kita melakukan penilaian IT secara internal. Setelah itu kita mendapatkan identifikasi resikonya supaya kita sudah mendapatkan informasi tersebut sebelum audit eksternal. Jadi kita sudah lebih siap. Dan yang kedua ada dokumentasi. Kita mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan konfigurasi yang baik dan terkini, jadi sudah terupdate juga. Lalu yang ketiga ada pelatihan. Kita melatih staf-stafnya yang di organisasi agar mereka mengetahui syarat kepatuhan standarnya dan pengendalian secara internal. Nah, dengan melatih tersebut, itu kita bisa mengurangi kesalahan. Dan yang terakhir itu ada pemantau keberlanjutan. Nah, ini kita menggunakan alat memantau sistem IT yang real time. Jadi hal tersebut bisa menguatkan keamanan. Oke, terima kasih narasumber. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak buka pertanyaan ke pihak luar ya. Yeah. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Oke, Silakan. Ya, saya mau tanya, nama saya Mario. Jadi singkat aja, sebenarnya saya mau tanya apa aja sih yang dilakukan dalam audit keamanan informasi? Menarik. Silakan Baik. Pak. Terima kasih Pak Mario ya atas pertanyaannya cukup baik. Saya mencoba untuk menjawabnya terkait dengan audit keamanan informasi. Ini merupakan satu hal yang sangat urgen sekali dalam proses audit, di mana tentunya auditor harus memastikan atau memeriksa apakah kebijakan dan kontrol keamanan dalam sebuah organisasi sudah dilaksanakan atau belum. Mereka tentunya akan mengevaluasi begitu ya, apakah itu konsep jaringannya, firewallnya, serta melakukan uji penetrasi dan deteksi intrusi untuk memastikan tidak ada celah keamanan yang berisiko tinggi bagi organisasi tersebut. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Bagus pertanyaan dan jawabannya keren. Oke, ada lagi dari ini yang mau nanya? Ya Bu, Kita silakan. satu pertanyaan lagi.
Ya, terima kasih. Nama saya Dia. Saya mau bertanya. Jadi menurut Bapak dan Ibu, bagaimana masa depan IT audit di era digital? Terima kasih. Mungkin saya bisa jawab itu ya, Pak. Ya. Jadi kalau lihat di masa depan untuk audit ya, kita bisa lihat melalui perkembangan teknologinya kita sekarang. Kemajuan, semakin teknologi maju ya pasti audit juga akan maju, juga akan berkembang. Nah itu bisa di masa depan kita bisa lihat lebih banyak otomatisasi dan perangkat lunak yang canggih. Nah tapi masih ada satu tantangan nih yang kita temukan. Nah itu perkembangan begitu cepat sehingga si auditnya itu juga harus berkembang cepat. Ya. Nah itu tapi kita bisa selesaikan dengan alat yang tepat. Nah alat yang tepat itu bisa menghasilkan keamanan yang efektif dan efisien. Oke. Oke, Terima jawabannya menarik. kasih. Ya, Oke, terima oke. kasih. Kita ada Oke, saya rasa cukup ya Pak Markus ya. cukup. Jadi cukup kita menarik. udah sangat lengkap mengenai mata kuliah Risk and Audit, khususnya untuk step dan kategori gitu ya. Jadi saya terima kasih ini ada Sama-sama. sumber. Jadi teman-teman semua terima kasih. Kita tutup ya, Ya, Pak Markus ya. ya. Teman-teman jangan lupa, semua pemirsa jangan lupa like and subscribe. Kita punya podcast ya YouTube Pradita Uncensored, Real Case Real Experience. Terima kasih, sampai jumpa.